Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-mabu'uthi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan jamaah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Sebagaimana pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita, masih diberikan kesempatan untuk menikmati ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, masih dibukakan pintu hidayah, karena itulah yang termahal di dunia. Tidak ada yang lebih mewah daripada hidayah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita akan melangkah ke bab berikutnya, dan bab berikutnya adalah bab yang sangat penting, bab yang sangat mulia, yaitu bab yang bernama istiqomah. Bab yang bernama istiqomah. Kita berpindah dari bab yakin dan tawakal menuju bab berikutnya, yaitu bab istiqomah. Hadirin Allah muliakan, berbicara istiqomah, kita berbicara tentang hal yang sangat luar biasa, dan nanti kita akan jelaskan saat kita masuk ke ayat pertama, yaitu surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Ini adalah pembuka bab istiqomah. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria membuka bab ini dengan sebuah ayat dalam surat Hud, tepatnya ayat 112, ketika Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka. Dan perintah ini pun juga berlaku untuk orang yang telah taubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan pernah melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau, wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi SAW dan kepada semua orang yang taubat
dan berjalan bersama Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan, tahukah kita ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kalimat ini bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi. Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini menyatakan, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satupun ayat yang diturunkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhil ayati alaih. Tidak ada satupun ayat yang diturunkan oleh Allah ke Rasul SAW yang lebih berat, yang lebih sulit dibanding ayat ini. Dibanding ayat ini. Ini ayat terberat. Ini perintah terrumit yang pernah diturunkan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diemban beliau semasa hidupnya. Keterangan ini membuka benar-benar mata kita bahwa perintah terberat bukan perintah sholat, tapi istiqomah dalam sholat. Perintah terberat bukan puasa, tapi istiqomah berpuasa. Perintah istiqomah atau perintah terberat itu bukan berinfak ketika kita lagi sulit, tapi bagaimana kita istiqomah berinfak pada saat kita sulit. Perintah terberat itu bukan perintah untuk selalu berakhlak mulia dan jangan marah, tapi perintah terberat adalah istiqomah dalam berakhlak mulia dan tidak marah. Hadirin Allah muliakan, ini perintah terberat. Perintah istiqomah. Jadi kita bilang, aduh kok hijrah tuh susah banget sih. Enggak, hijrah bukan perintah tersulit. Perintah tersulit adalah istiqomah pada saat kita berhijrah. Itu perintah tersusah. Itu perintah terberat. Bukan mengerjakan amalan tapi baru 1-2 hari berhenti. Baru 1-2 bulan bosan, moody. Perintah terberat adalah istiqomah. Nah, hadirin Allah muliakan, lalu apa yang dimaksud istiqomah? Benar sih, kita udah ada gambaran ketika mendengar kata itu. Artinya kata ini bukan kata yang asing bagi kita. Tapi kalau kita dikejar, coba jelasin dong kepada saya. Misalnya ada orang bilang gitu, apa sih istiqomah? Hadirin Allah muliakan, dijelaskan para ulama seperti
Al-Imam Mujahid, salah satu pakar tafsir besar di masa tabi'in dan murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Imam Mujahid mengatakan, istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta lahiqu billah. Istiqamah itu adalah konsistensi di atas syahadat la ilaha illallah sampai mereka bertemu dengan Allah. Jadi istiqomah adalah konsistensi di atas syahadat la ilaha illallah ketika seseorang benar-benar meresapi dan meyakini dan menjalankan konsep bahwa dia adalah hamba. Ya, hamba yang hanya punya satu opsi ketika berhadapan dengan perintah dan larangan, sami'na wa ata'na. Hamba yang harus menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia. Ia harus sabar, bahkan ridho. Hamba yang hidupnya adalah hidup yang penuh dengan peribadatan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia lakukan, dan mereka lakukan itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 11 tahun, bukan 12 tahun, tapi hatta lahiqullah atau hatta lahiqu billah, sampai mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak. Terus begitu. Sampai mati, itu maksudnya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, istiqomah itu kinaya ani tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarka. Istiqomah itu adalah sebuah kata untuk mengungkapkan saat seseorang berpegang teguh dengan aturan Allah, baik dari sisi mengerjakan atau dari sisi meninggalkan. Maksudnya mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Nah, sikap berpegang teguh sepanjang hidupnya, itulah yang dinamakan istiqomah. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Hadirin Allah muliakan, mari kita ambil satu lagi pengertian yang dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab, biar kita ada gambaran. Beda-beda secara redaksi, tapi akan menuju hilir yang sama, akan menuju kesimpulan yang sama, substansi yang sama. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, istiqamah itu sulukus siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, dan jalan yang lurus itulah agama Islam itu sendiri, agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan. Dan ketika kita menjalani
itu kita nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nggak offside kanan, nggak offside kiri, udah lempeng aja lurus tuh. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kull wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahira wal batinah, dan ini mencakup seluruh amalan-amalan ketaatan, baik amalan zahir maupun batin. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik, dan mencakup meninggalkan yang haram seluruhnya. Seluruhnya. Kita hadirin Allah muliakan. Jadi intinya berjalan, kata Ibnu Rajab, di atas jalan yang lurus, dan itulah agama kita itu sendiri, dan tanpa berpaling ke kanan ke kiri, tanpa offside kanan offside kiri, jalan terus. Dan itu mencakup seluruh ketaatan dan seluruh menjauhi larangan. Hadirin Allah muliakan. Satu lagi dibawakan oleh Al-Jurjani dalam ta'rifat. Sebagian ulama mengatakan istiqomah itu mururul abdi fi tariqil ubudiyah bi irsyadi syara' wal aql, berjalannya seorang hamba di atas jalan ubudiyah, jalan yang bernama penghambaan, jalan yang bernama ibadah. Dan pada saat kita berjalan itu ada guidance-nya, di bawah bimbingan dan arahan syara'. Syara' itu dalil ya, syariat, dan akal sehat, akal yang dituntun oleh dalil. Jadi istiqomah itu ketika seseorang itu menerima statusnya sebagai seorang hamba itu tadi, bahwa dia itu hamba apapun perannya di masyarakat, mau dia CEO atau dia OB dan CEO adalah hamba. Mau dia dewan komisaris atau dia tukang sapu, dia adalah hamba. Mau kaya kayak mau miskin kayak, dia adalah hamba. Mau sehat mau sakit, dia adalah hamba. Dan itu tadi, dan dilakukan itu sampai bertemu dengan Allah, sebagaimana keterangan dari Al-Imam Mujahid. Jadi inilah kira-kira gambaran dari istiqomah. Jadi ketika Allah perintahkan, kita balik ke surat Hud ayat 112 jamaah, fastaqim kama umirta. Ini ayat pertama menjadi pembuka bab ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Maka artinya, wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi SAW dan kepada orang yang bertobat dengan beliau, kamu harus berjalan di atas jalan yang lurus tanpa offside ke kanan dan ke kiri, dan itulah agama itu sendiri, itulah konsep ubudiyah, penghambaan dan peribadatan, mencakup perintah dan larangan, dan itu harus dilakukan sampai mati, bukan 1-2 tahun ke depan, bukan 1-2 bulan,
bukan 1-2 hari, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, sampai mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu fastaqim kama umirta. Makanya tidak heran jika dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, tidak ada satupun ayat yang lebih sulit, yang lebih berat diemban oleh Rasul SAW dibanding ayat fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Ini hal yang sangat sulit. Yang paling sulit itu jamaah bukan berbuat baik, tapi konsisten berbuat baik. Itu susah. Itu paling susah. Yang paling susah itu tadi bukan kajian, bukan ikut misalnya kajian Radu Solihin. Yang paling susah itu istiqomah ikut kajian Radu Solihin misalnya, atau kitab-kitab yang lain. Bukan ikut 1-2 bab terus udah 1,5 bulan ini sih gue belum ikutan lagi karena banyak urusan. Kan gitu mayoritas banyak orang kalau diajak ke kajian. Lo udah lama gak kelihatan? Iya, 1 bulan lagi sibuk. Subhanallah, aku lagi ada banyak masalah nih, belum bisa ngaji. Perintah paling susah itu istiqomah. Istiqomah ikut kajian. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomah ini perintah Allah. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun. Dan ini yang terberat. Ini yang terberat. Oleh karena itu hadirin, kita jangan tenggelam dalam euforia ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk berhijrah. Senang ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya. Ini sebuah kenikmatan. Bersyukur ketika Allah kasih hidayah, ya. Tapi PR ke depan masih banyak jamaah. Dan PR terbesar adalah bisa nggak istiqomah sampai mati. Dan itu lebih sulit daripada hijrah itu sendiri. Jadi kalau kita yang merasa keputusan terbesar hidup kita misalnya, bagi wanita dia pakai hijab misalnya, dia pakai hijab, atau ada orang meninggalkan pekerjaan yang salarinya tuh ratusan juta atau puluhan juta, kalau misalnya itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beratnya luar biasa. Dia harus yakinkan dirinya selama 4 tahun misalnya untuk meninggalkan itu bidang. Kita katakan itu berat, tapi yang paling berat bukan itu. Yang paling berat adalah bisa tidak dia istiqomah setelah dia meninggalkan hal itu semua. Dan syaitan akan goda. Gimana agar seseorang itu tersungkur, mungkin bukan di H+1 setelah dia hijrah, tapi H+5 tahun. Bagaimana agar dia tersungkur setelah 15 tahun, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun. Makanya hadirin sekalian, kalau kita merasakan atau kita lihat orang itu kemarin dapat berapa bulan yang lalu dapat hidayah, sekarang tuh semangat banget, senang boleh, tapi jangan berpikir perjuangan selesai. Ini belum dimulai, ini baru dimulai, bisa dikatakan. Anda baru bertahan 1-2 bulan, atau baru bertahan 5-6 bulan, atau baru bertahan 1 tahun, ini baru dimulai. Hatta lahiqu billah, kata Imam Mujahid. Dia harus pertahankan itu sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini belum memastikan apapun. Orang bisa tersingkir, Allah bisa tergelincir.
Nggak mudah jemaah. Masih ingat hadis Nabi SAW? Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang la ya'malu bi amali ahlil jannah, yang mengisi waktu dan kehidupannya mengerjakan amalan-amalan ahli surga, hatta yakunu bainahu bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta, artinya tinggal dikit lagi dia akan meninggal, lalu setelah itu surga. Udah tinggal beberapa saat menuju hari kematiannya, dan selama ini ibadah yang terlihat adalah ibadah. Fasbiqu alaihil kitab, lalu catatan Allah mendahului dia, faya'mal bi'amali ahli nar, dan di pengunjung hidupnya dia mengerjakan amalan ahli neraka, fadkhulaha, maka dia masuk neraka jemaah. Dia masuk neraka. Mempertahankan itu sulitnya minta ampun. Maka siapa yang bisa garansi diri kita istiqomah? Jika perintah terberat bagi Nabi SAW adalah istiqomah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, makanya banyak para ulama ketika menjelaskan sebuah riwayat dari Al-Imam At-Tabarani, Nabi SAW dalam riwayat tersebut mengatakan, syayyabatni Hudu akhwatuha, Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Apa maksudnya? Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban. Banyak para ulama menjelaskan yang dimaksud Hud di dalam riwayat ini adalah surat Hud ayat 112 khususnya, di samping beberapa ayat lain. Khususnya surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan maksud beruban, kita tahu uban tuh identik dengan apa sih? Identik dengan apa? Jangan bilang tua ya, bukan. Uban tuh maksudnya identik dengan pikiran, kan gitu kan? Ih, masih muda udah ubanan, banyak pikiran nih, kan kita sering ngomong gitu, masih banyak pikiran. Itu poinnya. Artinya begitu perintah fastaqim kama umirta diturunkan oleh Allah, beristiqomahlah sebagaimana Allah perintahkan, itu Nabi SAW jauh lebih serius. Beliau berpikir lebih keras. Jangan sampai terpeleset. Beda sama kita ketawa santai, seru-seruan. Ini Nabi kita SAW. Jangan sampai tergelincir. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan oleh sahabat, itu Nabi mengurangi tertawa setelah ayat ini turun, atau tidak terlihat tertawa oleh sebagian sahabat. Lebih serius dalam menghadapi hidup, lebih serius, lebih banyak berpikir bagaimana bisa bertahan. Nah, lucunya kita santai aja kita. Kan kita nggak tahu apakah tahun depan bisa istiqomah atau enggak. Oke, kita semangat ngaji, kita ikut kajian Radu Solihin, kita ikut kajian B, kajian C, kajian D.
Emangnya ada yang jamin tahun depan misalnya kita masih semangat seperti sekarang? Masih jamin kita masih bawa buku Riyadhus Shalihin gitu? Ada yang contoh banyak. Dan mungkin kita alami. Kita kenal orang-orang yang 3 tahun yang lalu kalau kajian duduk samping kita. 2 tahun yang lalu kalau kajian itu ada di depan kita. Orang-orang yang mungkin masih setahun yang lalu itu kalau kajian, semangat, lebih dulu daripada kita datang. Tapi sekarang hilang. Udah nggak ada lagi. Wala salam wala kalam. Nggak pamitan, nggak ngucapin salam, dan nggak ada bicara apa-apa. Hilang udah. Dan kita dengar kembali lagi ke dunianya yang dulu. Kembali lagi jauh dari Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan 1-2 orang. Bukan 1-2 orang. Itu banyak. Dan gak heran. Ini aja sulit, sangat sulit diemban Nabi SAW, apalagi kita. Kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah. Dan yang kita contohkan tadi kan baru amal-amalan zahir. Kita belum contohkan ikhlas. Emangnya gampang istiqomah ikhlas? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh setiap sholat itu, merasa diawasi. Itu tulang tuh kayak remuk-remuk, padahal kita nggak ngapa-ngapain, hanya untuk konsentrasi bagaimana setiap sholat itu merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Bab sebelumnya tawakal, mungkin dalam 1-2 kasus kita bisa, udah kita serahkan sama Allah. Tapi setiap menghadapi masalah dalam hidup, setiap hari ini, serahkan kepada Allah. Itu nggak mudah. Apalagi ketika Allah uji berhadapan dengan hal yang sangat kita inginkan, lalu kita nggak dapat. Itu nyeseknya minta ampun. Nah, bisa nggak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh tawakal itu sampai mati. Bukan 1-2 kasus. Sabar. Untuk nahan terus. Kalau 1-2 bulan mungkin masih bisa kita tahan. Tapi sampai mati. Kalau quote and quote meninggalnya tahun depan, sehingga durasinya sini. Kalau Allah takdirkan kita umur panjang, kita meninggal misalnya 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi, dan isi 15 tahun itu kayak naik roller coaster kehidupan, bisa nggak sabar? Terus tahan. Nggak mudah jemaah sekalian. Dan bagaimana bisa dikatakan mudah, sedangkan Abdullah bin Abbas dalam riwayat tersebut menyatakan tidak ada ayat yang diturunkan ke Nabi SAW lebih sulit, lebih berat dibanding ayat fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada engkau. Itu adalah ayat yang sangat berat. Dan kita nggak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Lempeng aja. Makanya Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyati. Istiqomah itu konsisten dalam mencintai Allah dan beribadah kepada Allah, dan ia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. La yaltafitu, nggak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya Allah, susah banget ya. Kita yang buka IG bisa nggak menoleh itu? Apabila ada cuplikan yang ada unsur maksiatnya, bisa nggak menoleh? La yaltafitu,
fokus sama titik yang kita cari di situ. Adapun yang lain sama sekali nggak dilirik sama dia. Subhanallah, nggak dilirik, nggak ditoleh. Begitu udah clear, keluar dari sosial medianya, udah pokoknya ngurus apa ini sosial media hanya urus urusannya aja. Selebihnya nggak akan ditoleh, apalagi dibuka, enggak. Ini susah banget ya, illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah perintah terberat. Bagaimana bertahan? Bagaimana bertahan? Sangat-sangat berat. Dan kasus banyak ya, kalau kita nggak tahu ada kasus seperti itu, bukan berarti kasus itu nggak ada, bukan berarti kasus itu tidak ada. Banyak kasus. Tersandung, bahkan mengenaskan. Dan nanti beberapa contoh kita akan jelaskan bi'idznillah ta'ala ketika kita mengkaji bab ini, yang menunjukkan memang ini perintah yang sangat berat. Dan itulah konsep hidup kan jamaah, konsep hidup. Makanya seluruh pakar ketika ditanya tentang kunci kesuksesan, salah satu kunci kesuksesan yang pasti mereka sampaikan apa? Konsisten. Lakukan ini setiap hari, atau lakukan ini secara konsisten. Nggak ada bilang kerjakan hal ini sekali aja seumur hidup, enggak. Kecuali naik haji, itu wajibnya 1 kali. Tapi secara umum pola nggak bisa. Kebaikan itu harus tiap hari. Coba kita tanya, sampai di bidang duniawi sekalipun, tanya kunci sukses Anda apa sih? Salah satu dia akan kata konsisten. Konsistensi itu kunci sukses. Konsistensi dalam kebaikan, konsistensi dalam jujur, konsistensi dalam amanah, itu. Orang yang contoh jujur dan amanah selama 20 tahun di bisnisnya, tiba-tiba masuk tahun ke-21 dia berbohong dan dia nggak amanat dan diketahui oleh orang, itu personal brandingnya dari selama 20 tahun tuh hancur gara-gara satu kebohongan dan satu pengkhianatan di tahun ke-21. Udah selesai itu. Itu alasan kenapa ulama kita bilang wala taltafit atau falam yaltafit, jangan noleh ke kanan kiri. Anak tergelincir setelah 20 tahun itu bisa jadi menghancurkan seluruh perjuangan selama 20 tahun. Kita terpelosok di tahun ke-25 misalnya, kita hijrah di tahun 2000, sekarang 2020, 20 tahun kita hijrah. Lalu ada orang setelah 20 tahun hijrah dia terpelosok di tahun ini, itu bisa jadi dari tahun 2000 sampai 2000 hilang semua, hancur sehancur-hancurnya. Kasus kayak gitu ada banyak, bukan ada lagi, banyak. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mudah.
Apalagi kita tahu hijrah itu jamaah keputusan untuk naik level di kehidupan. Hijrah itu adalah keputusan untuk naik kelas. Iya gak sih? Mas, kenapa hijrah? Ya aku ingin mendekat sama Allah. Itu naik kelas apa turun kelas dalam kehidupan? Itu upgrade apa downgrade? Semua kita sepakat itu naik kelas. Nah, pertanyaan berikutnya, ujian di kelas yang lebih tinggi lebih mudah atau lebih sulit? Ketika kita naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, itu ujian kelas 2 lebih mudah dari kelas 1. Lalu kita naik kelas lagi jadi kelas 3 tahun depannya. Ujian di kelas 3 apakah lebih mudah dari kelas 1 dulu? Lalu kita naik kelas lagi kelas 4. Ujian di kelas 4 apakah ia lebih mudah daripada kelas 1 dulu? Dan di waktu yang sama kita diperintahkan Allah, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, dan jalan selalu mendaki. Dan memang tidak ada yang mau turun kelas, nggak ada. Anak SD nggak ada yang mau turun. Anak kelas 3 ketika terima rawat terus bilang, Bu Guru aku mau kelas 2 aja deh Bu Guru, lebih seru kayaknya kelas 2. Naik jamaah yang Allah muliakan. Bab ini harus kita sikapi dengan sangat serius. Bab ini, bab istiqomah, harus kita sikapi dengan ekstra, karena bab ini berbicara tentang perintah terberat di dalam kehidupan kita. Suka apa nggak suka kita harus hadapi, suka nggak suka kita harus jalani. Maka gimana biar kita bisa berhasil? Minta pertolongan kepada Allah, lalu berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah menguasai apa yang disampaikan Imam Nawawi di dalam bab istiqomah ini. Jangan main-main dengan bab ini, karena sudah terbukti yang gagal banyak. Yang gagal banyak karena kita disuruh on track, berada di garis terus sampai kita nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Istiqomah. Kalau kita bisa, kita akan sukses. Kalau kita bisa, kita akan sukses. Ada orang, dia salah satu yang terbaik di dunia di bidangnya, jamaah. Orang ini salah satu yang terbaik di dunia di bidangnya. Itu salah satu kunci keberhasilan, istiqomah di bidangnya tersebut. Istiqomah. Sampai saking istiqomah secara bahasa ini ya, secara bahasa, karena ini urusan dunia, dia konsisten. Dia tiap hari alat transportasinya itu kereta. Itu masuk ke stasiun, dia konsisten pilih line. Jadi masukkan pakai tiket gitu. Ada misalnya ada line 1, line 2, line 3, line 4. Selama puluhan tahun, kalau dia hanya di line 2 misalnya gitu, hanya di line 3, dia nggak akan pindah, oh line 1 kosong, pindah ke line 1, enggak. Selama puluhan tahun di line 3 aja misalnya. Lalu selama puluhan tahun itu hanya milih gerbong yang sama, nggak pindah-pindah.
Jadi kalau dari awal dia ngantri di gerbong kedua, itu puluhan tahun di gerbong kedua aja. Dan nanti dia akan duduk di tempat duduk yang sama. Setiap sepuluhan tahun begitu. Padahal nggak ada dalil harus begitu kan. Tapi bagaimana menjaga konsistensi? Bukan bukan mewajibkan yang tidak wajib, bukan. Kalau ditanya juga dia cuma bilang, ya ini pola hidup saya. Pengen sampai duduk aja, dia nggak akan duduk tempat lain, walaupun sana kosong segala macam, dia akan duduk di titik spot itu, tempat duduk itu, dan dia akan masuk dari atau ke gerbong yang, misalnya lihat ini gerbong 2 penuh, yang kosong gerbong 5, dia nggak akan pergi ke gerbong 5, dia akan gerbong 2 aja. Hasilnya apa? Salah satu yang terbaik di dunia. Hanya konsistensi. Hidupnya isinya konsistensi. Itu yang nggak melibatkan Allah bisa sukses, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana kalau kita istiqomah berjalan di atas jalan Allah? Mungkinkah kita gagal? Gak mungkin. Kita akan sukses di dunia dan akhirat. Kalau orang yang konsisten di bidangnya tanpa melibatkan Allah, tanpa beribadah kepada Allah, itu yang bisa sukses di bidangnya, karena Allah nggak zalim. Lalu bagaimana dengan orang yang konsisten istiqomah berjalan di atas jalan Allah? Makanya dulu para ulama klasik kita jamaah, walaupun kajian hari itu libur, mereka tetap datang ke tempat kajian, tetap datang. Kajiannya libur nih, dan bukan karena nggak tahu, udah diumumin sama guru mereka. Mereka tetap datang ke kajian. Kenapa? Menjaga istiqomah. Menjaga istiqomah. Menjaga istiqomah. Misal kita punya kajian misalnya hari Selasa malam atau hari Senin malam atau Sabtu malam. Hari ini Sabtu malam ini libur ya, tetap datang. Kondisi masjid Sabtu malam sama kayak ketika gurunya ngisi kajian, sama secara umum. Mereka datang. Ketika tanya, kok datang? Kan emangnya nggak baca pengumuman? Tahu. Kenapa? Karena saya sudah punya pola Sabtu malam tuh ke masjid kajian. Saya nggak mau ganti. Khawatir pola berubah. Terus ngapain? Muroja aja sesama murid, saling setoran, saling tanasu, saling memberikan nasihat. Itu dulu para ulama kita. Gurunya kadang tetap datang. Kita gurunya datang, kita nggak datang, subhanallah. Alasannya Allah, alasannya bela. Tapi kan cuma sekali aja Pak Ustadz. Ini bukan sekali. Ini menjaga pola. Menjaga pola itu paling sulit dalam hidup. Konsistensi jaga pola itu susah. Dan kalau kita tidak jaga, rentan terpleset, dan kalau terpleset repot. Kan begitu kan, banyak orang nggak istiqomah gara-gara itu. Nganggep remeh, cuman sekali. Akhirnya nggak ngaji nih, misalnya ini masalah kajian, nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Mau ketemu teman. Begitu ketemu teman berubah semuanya. Diajak maksiat lah, diajak inilah, ada yang dikenalin sama perempuan lah. Bukan zina di malam itu, tapi baru dikenal malam itu, terus berlanjut, jatuh nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Ada yang diajakin bisnis haram lah. Cuman gara-gara gampang, kan cuma sekali aja. Lo enggak. Ini bukan hanya sebatas nggak datang atau nggak mengerjakan amal ibadah. Ini masalah pola. Masalah pola itu penting. Kita yang setiap udah berapa bulan ini jaga sholat rawatib, itu jangan dilepaskan, walaupun sehari aja. Khawatir begitu kita lepas hari ini, semangat kita udah beda besok.
Pokoknya usahakan, pertahankan. Oh enggak. Saya ba'diyah dulu ya. Udah, kalau biasa ba'diyah. Jaga pola itu penting. Dan memang itu susahnya. Kan ini ayat terberat. Emang susahnya tuh begitu. Jaga pola tuh susah banget. Jaga pola tuh susah. Tapi orang-orang besar itu akan jaga polanya semati-matiannya. Karena itulah kunci sukses. Jadi jangan lihat itu sebagai satu potong atau hanya sebagai satu potongan gambar dalam kehidupan kita, tapi lihatlah bahwa itulah satu potongan puzzle kehidupan kita, yang kalau itu nggak ada, maka gambar puzzle kita nggak akan pernah sempurna. Puzzle kehidupan. Jadi harus ada itu setiap satu. Semua demikian. Semua keberhasilan itu konsistensi. Ibu-ibu yang diet, apa sih kunci sukses diet? Konsistensi. Teman-teman yang six pack dan seterusnya, itu apa kunci suksesnya? Konsistensi. Semua tentang konsistensi. Dan itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Kalau sedang happening mah enak. Hari ini misalnya lagi happening sepeda, semua main sepeda. Tapi real itu kan yang benar-benar menjadikan sepeda misalnya olahraga atau alat transportasi setiap hari. Itu kan yang susah. Itu yang susah. Kalau musim-musiman, mayoritas orang musim-musiman jamaah. Dia kayak sholat lail aja, musimnya Ramadan semua qiyamul lail. Tapi begitu Ramadan selesai udah hilang. Ini adalah ayat terberat. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Fastaqim kama umirt. Istiqomalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Ini bisa disampaikan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.